Pemirsa, APBN 2026 akhirnya diketok. Angkanya bikin mata melotot, 3.842 triliun rupiah. Katanya sih lebih dari setengahnya bakal langsung dirasakan oleh rakyat. Kedengarannya manis banget ya, tapi mari kita cek. Beneran manis atau cuma pemanis buatan? Langsung saja kita bahas lengkapnya. Siap-siap 2070 triliun rupiah akan ditebar ke masyarakat. Kita ke slide yang pertama. Ya, kita lihat secara seksama, pendapatan negara ini naik sedikit, hanya 5,9 triliun rupiah saja. Dari 3.147 triliun, ini setelah direvisi ataupun disepakati, ini menjadi 3.153,6 triliun rupiah. Tapi belanja negara ini akhirnya dibongkar bangun supaya bisa nambah 56,2 triliun. Dari usulan awal belanja negara ini 3.786,5 triliun, ini kemudian disepakati menjadi 3.842,7 triliun. Imbasnya apa? Imbasnya defisit ini melebar dari yang awalnya hanya melebarnya ini 2,68% dari PDB. Jumlahnya ini jadi 689,1 triliun. Jadi seharusnya bukan cuma ceritanya ini bertambah, tapi bagaimana tambahan yang diperoleh ini mau dipakai ataupun dialokasikan kemana. Nah, kita akan bahas alokasinya kemana dalam slide berikutnya. Ya, berdasarkan data yang paling besar ini kalau dilihat memang kenaikannya adalah TKD atau transfer ke daerah. Nah, ini artinya daerah dapat porsi yang lebih besar. Di pusat sendiri, kementerian lembaga atau KL ini mendapat tambahan yang signifikan juga, di mana non-KL ini belanjanya ini hampir stagnan begitu kalau kita lihat. Nah, kalau kita jabarkan satu-satu, TKD-nya ini dari awalnya 650 triliun rupiah ini naik menjadi 693 triliun rupiah atau naik 43 triliun. Nah, kalau belanja pemerintah pusat atau BPP ini total naiknya sekitar 13,2 triliun rupiah. Dari ini menjadi 3.149,7 triliun dari yang sebelumnya 3.136,5 triliun. Nah, kalau subkomponen belanja KL atau Kementerian Lembaga ini naik jadi 1.498,3 triliun dari atau menjadi begitu ya, menjadi 1.510,5 triliun rupiah atau naiknya ini kurang lebih 12,3 T. Selain itu untuk belanja non KL sedikit naik. Ini dari semula 1.638,2 triliun, ini naiknya menjadi 1.639,2 triliun. Ini kalau kita lihat memang naiknya paling tipis nih belanja non-KL, ini hanya 0,9 T saja. Nah, harus dilihat juga apakah tambahan ini benar-benar menjawab kebutuhan di daerah dan kementerian dan juga harapannya tentu bukan hanya angka di kertas saja. Ya, dari total belanja negara 3.842 triliun rupiah, pemerintah menyebut 2070 triliun akan langsung dirasakan atau langsung ke rakyat begitu. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu ini mengatakan belanja negara yang akan dinikmati langsung oleh masyarakat itu terdiri dari porsi yang ada di pos anggaran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Rinciannya langsung ke rakyat, ini terdiri dari belanja pusat, transfer ke daerah, dan juga program sosial dan lain sebagainya, termasuk subsidi, pelayanan publik, dan lain-lain. Namun angka pastinya ini belum dijabarkan secara detail. Tentunya kata langsung ke rakyat ini memang menggugah, tapi kita harus curiga sekaligus berharap. Beberapa bagian dari 2070 triliun benar menyentuh desa terpencil, kemudian juga diterima langsung oleh yang membutuhkan bantuan seperti sekolah rusak dan juga layanan kesehatan. Dan apakah transfer dan belanja pusat sudah disiapkan agar tepat sasaran? Ya pemirsa, postur RAPBN 2026 ini sudah disepakati. Angka besar sudah menempel, tapi sekarang tagihannya ya transparansi, eksekusi yang cepat, dan manfaat real. Mari masyarakat dan stakeholder ikut mengawasi supaya setiap rupiah tambahan yang dijanjikan benar-benar terasa. Bukan cuma jadi statistik, karena duit ini ya duit kita juga. Melakukan swakelola, sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat oleh daerah itu, oleh desa itu, oleh kecamatan itu bisa
membeli bahan-bahan dari daerah tersebut, pekerja-pekerjanya dari daerah tersebut, bisa gotong royong, nilai itu bisa lebih bermanfaat dan lebih berhasil untuk dirasakan oleh siswa, guru, dan rakyat setempat. Saudara-saudara sekalian, saya yang paling sadar bahwa ini masih harus kita tingkatkan. Bukan 10.000 rumah, bukan 10.000 sekolah yang kita perlu perbaiki. Kita punya 330.000 sekolah lebih. Jadi pekerjaan kita tidak ringan. Tapi kita bertekad untuk bekerja keras. Kita bertekad setiap rupiah milik rakyat Indonesia harus dinikmati oleh rakyat Indonesia. Menandatangani Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 terkait pemutakhiran rencana kerja pemerintah. Dalam aturan tersebut tercantum rencana kenaikan gaji aparatur sipil negara termasuk guru, dosen, tenaga penyuluh, anggota TNI Polri, dan pejabat negara. Meski demikian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan kebijakan kenaikan gaji ASN ini belum dibahas lebih lanjut. Kabar ini dikonfirmasi oleh Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB Muhammad Aferus pada Sabtu 20 September 2025. Menurutnya, saat ini belum ada pembahasan resmi terkait kebijakan tersebut. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar ASN, TNI, dan Polri tetap fokus mengawal dan mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional. Arahan tersebut diberikan untuk memastikan target pembangunan dapat tercapai sesuai rencana. Namun dalam dokumen rencana kerja pemerintah, rencana kenaikan gaji aparatur sipil negara yang tercantum dalam Peraturan Presiden 79 tahun 2025 ini tidak serta-merta berlaku bagi seluruh aparatur sipil negara. Saat ini ketentuan gaji ASN masih mengacu pada peraturan pemerintah